Sebelumnya, Sulaiman ditegur oleh ibunya karena memiliki sifat yang angkuh dan sombong seperti ayahnya. Ia pun memandang dirinya dari kaca dan mengingatkan dirinya kembali agar tidak sama seperti ayahnya dahulu. Selim'i görüyorum. Sementara di sisi lain, Hurem mengatakan bahwa Ibrahim tidak bisa mengancamnya hanya karena Ibrahim punya wanita lain. Tapi Ibrahim pun menjelaskan bahwa wanita itu adalah tamu yang berharga bagi Baginda. Aslında benim değil. Hayır. Tiba-tiba Sumbul datang menghampiri Ibrahim dan mengatakan bahwa anaknya sedang sakit. Ibrahim pun meninggalkan Hurem di sana. Talanmış. Sementara di tempat Hatice, terlihat anaknya memang selalu menangis. Neden bu kadar çok? Sultanım, Mehmet'i yok etmeyin. Nigar pun menyarankan agar memandikan Mehmet dengan rebusan pir agar mengurangi demam. Allah'ım. Ne dersiniz? İşe yarar mı? Di pondok berburu Pangeran Frederick ditanyai oleh pengawal yang berjaga di sana. Kimsin sen? Sümbü aga. Ne adın? Karena bahasa yang berbeda, pangeran tidak bisa menjawab siapa dirinya. Hingga akhirnya ia pun ditangkap. Hal itu pun dilihat oleh putra Isabel yang pada saat itu ia sedang memandang keluar melalui jendela. Isabella! Ia pun menjadi panik kalau tunangannya akan dibunuh. Ia pun meminta Melek untuk menyampaikan kepada pengawal untuk tidak membunuh tunangannya. Bir şey yapmasınlar. Isabella! Kembali lagi ke istana Ibrahim. Di sana Hatice pun memandikan anaknya dan tepat saat itu Ibrahim pun sampai. Zarar vermesin. Ia pun kemudian meminta dokter lain untuk menyembuhkan anaknya. Merak etmeyin. Hurem yang sedang bingung dalam kamar membuat Nilufar mengusulkan agar Hurem melihat Hatice saja. Hurem pun sampai di sana. Di sana anak Hatice sudah membaik. Hurem pun menyapa Hatice, tapi ia tidak mendapat jawaban hingga Nigar pun menjawabnya. Sultanım, merak etmeyin. Şimdi Hurem pun menyarankan karena bayi masih sangat rentan, jangan terlalu sering menyentuhnya karena ia mudah terserang penyakit. Hatice pun mengucapkan terima kasih atas perhatian Hurem pada anaknya. Tapi ia juga meminta agar semua keluar. teşekkür ederim Hürrem. Çok yoruldum. Dinlenin. Saat itu Hurem pun menanyakan tentang wanita di pondok perburuan. Hatice pun berbohong bahwa Ibrahim sudah menjelaskannya tanpa ia tanya. Dan sebenarnya wanita itu adalah milik Baginda. Padahal kita tahu Hatice bahkan mengancam dan menghina Ibrahim saat itu untuk mendapatkan jawaban. Ya, kini Hatice ingin Hurem merasakan penderitaannya juga. Saat raja sedang di perjalanan menuju ke pondok berburu, ia melihat bahwa seorang pria yang diikat oleh tali. Suçu ne? Erken yakaladık. Ternyata itu adalah Pangeran Frederick. Setelah saling berkenalan, raja pun mengatakan bahwa Pangeran Frederick akan menjadi tawanan mereka. Ver Fethi. Süleyman. Ver Fethi. Dilimizdir. İbrahim Paşa da haber verin. Ibrahim saat itu sedang berada bersama Hatice hingga Matrakçi pun memberitahukan kabar bahwa Pangeran Frederick tunangan Isabel telah ditangkap. Yeniymiş. Anladım. Yanlarına götürüldü. Sekembalinya Hurem ke istana, ia pun menghajar Gul Aga yang telah salah menginfokan berita kepadanya. Onlar kim? Ne satın alması? Bir daha. Ibrahim pun menemui Pangeran Frederick yang ditahan di penjara. Nazi. Kesombongan Pangeran Frederick membuat Ibrahim menjadi emosi. Kim söyledi? Hingga mereka pun mencurigai bahwa Griti ada di balik semua ini. Griti pun dijemput paksa untuk menemui Ibrahim. Yanlış anlaşılma var. Nerede? Ben paşayla görüşmek istiyorum da. Neden buradayım? Size tanış. Dan saat dipertemukan, Griti berbohong bahwa ia baru pertama kali melihat Pangeran Frederick. Tanıştığını tahmin ediyorum. Defa görüyorum Paşa Hazretleri. Hingga Ibrahim meminta agar Griti menyampaikan ke kedutaan mengenai penangkapan Pangeran Frederick.
Esir düştüğünü söyle. Gul Aga pun menemui Sumbul. Ia meminta Sumbul untuk menghadap Hurem. Durdu. Sumbul pun menemui Hurem. Dan saat Hurem menanyakan tentang wanita di pondok perburuan, Sumbul tidak bisa mengatakannya karena kepalanya akan menjadi taruhannya. Süleyman. Bana yine Esoknya kedutaan pun datang menemui raja, hingga kedutaan menawarkan emas juga sebagai tebusan. Tapi Baginda juga menolaknya. Her iki değerli misafir Baginda raja pun menemui Isabel dan menceritakan bahwa ia menolak permintaan kedutaan untuk melepaskan mereka. Isabel pun menjadi kesal dan mengatakan bahwa Sulaiman sangat senang melihat orang menderita. veriyor. Yürürsen ben de kıyarım. Dan jika tunanganku mati, maka aku pun mati, kata Isabel. Malamnya Hurem pun datang menemui Baginda dengan dandanan yang sangat cantik hingga Sulaiman pun terpesona. Hürrem bu ne güzellik işte. Hurem pun menggoda Sulaiman. Jadi, meskipun Hurem tahu kini raja memiliki simpanan, ia tidak memperlihatkan kegelisahannya. Süleyman. Beni seviyor. Sebaliknya, ia berdandan yang cantik dan menggoda Sulaiman daripada mencecar dengan segudang kemarahan. Ia ingin membuat Sulaiman tetap terpesona dengannya. Söyle. Pagi pun tiba, Hatice terlihat menutupi patung milik Ibrahim. Misiniz? Dediğinden beri. Bir vakit ne olacak? Saat raja masih bersama Hurem, Balibe datang menemui raja. Geldiler. Gel. Size bella. Size bir mektup. Rupanya Balibe memberikan surat dari Isabel, yang isinya adalah Isabel meminta agar Sulaiman menemuinya. Hurem yang mengintip dari balik pintu melihat dan mendengar semuanya. Malam pun tiba. Hurem menemui raja kembali. Ia melihat raja masih mengerjakan sebuah kalung dan ada surat juga di sana. Bosan dengan pekerjaannya, raja pun meminta Hurem bersamanya ke teras saja, lalu meninggalkan Hurem. Daha hayli işi var Sultan. Biraz deniz havası alalım. Hurem pun membaca surat itu ketika raja telah pergi. Ya, Isabel meminta raja menemuinya besok. Hürrem neredesin? Hurem pun menangis, tapi segera raja pun memanggilnya dari luar. Hurem pun menghentikan tangisannya dan menemui Baginda. Disinilah salutnya sama Hurem ini ya. Dia bisa memendam apa yang ia rasakan dan berpura-pura nggak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, para pria dari pasar pun kembali mengintip keadaan istana Ibrahim. Mereka pun melihat bahwa patung itu sudah ditutupi. Hingga saat mereka kembali ke pasar, mereka sangat senang karena akhirnya Baginda mendengarkan mereka dengan menutup patung aib itu. Padahal sebenarnya itu adalah ulah Hatice yang berpikir patung itu membawa kesialan. sine sağır kalmadı. Gul Aga mengatakan kepada Hurem bahwa kereta kuda sudah disiapkan. Nampaknya Hurem akan mengikuti Baginda. Ia meminta Gul Aga menemaninya, lalu mereka pun berangkat. Götüreceksin. Benar saja, ternyata raja telah berada di pondok berburu. Begitupun dengan Hurem yang baru sampai. Dari kejauhan, Hurem pun memandang bagaimana Isabel dan raja saling berbicara. Sebenarnya yang Isabel bicarakan adalah keadaan tunangannya. Apakah sudah mati atau belum? Hingga Sulaiman pun menjawab belum. Entah kenapa pada saat itu Isabel menggandeng tangan Sulaiman dan Hurem pun melihat hal itu. Isabel ingin menunjukkan sesuatu kepada Sulaiman dan menggandeng tangan Sulaiman menuju ke dalam. Sesampainya di ruangan, inilah yang dilakukan oleh Isabel. Wow. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Dapat jackpot om botak. Mata pun tak berkedip memandang keindahan yang ada di depan matanya. Bersambung. Bagaimana dengan Hurem? Ya, seperti yang dikatakan oleh Pujangga Cut Patkai,
Cinta memang deritanya tiada titik-titik. Ya, betul. Buat yang suka dengan kelanjutan ceritanya, jangan lupa buat subscribe supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Juga kalian boleh kok komen di kolom komentar, pasti aku baca dan buat aku jadi makin semangat juga. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah subscribe. Sampai jumpa, bye.